apa kabar? Selamat hari Selasa. Tiba-tiba sudah hari Selasa saja. Gak berasa ya, alhamdulillah kurang Cepat sekali waktu ya ini ya. Dari 40 hari kita akan menuju bulan puasa. Cepat sekali waktu ternyata Kakak Rendela udah 50 tahun sabar. Belum semangat. dong, baru 45. Ya sehat-sehat lah buat kita semuanya. Semoga karirnya semakin bersinar. Amin. Kalau mau bersinar. Semakin bersinar terus. Semakin bersinar, semakin berkah, menyala. semakin sukses. Ya. Mau karirnya semakin bersinar, semakin menyala? Apa? Ikuti tips tukang kendang. Dia semakin bersinar, tahu nggak kenapa? Kenapa? Makan bohlam. Tapi dia bajunya beda sendiri loh, paling cerah sendiri. Oh, Udah iya, pakai sabar. kacamata. Ya, pakai kacamata. Penampilan lagi lebih CEO memang. Habis suntik DNA, perawatan DNA Mujair ya. Dia, guys, dicari istri yang soleha. Ini kan duda tuh gendangnya, duda kan dia kan? Duda. Duda gendangnya ya. Ya. Dia gajinya sebulannya itu 30 juta. Hebat memang anak-anaknya Perlan ini luar biasa. Satu orangnya 30 juta. 30 juta, pinjolnya 29,5. Sisanya gope. Gope juga buat bensin, habis loh. Jadi hari ini nggak ada bintang tamu. Ada guys. bosnya yang Kenapa kita ngomongin uang? Ini Ya. karena ada orang Uang. bilang segalanya itu butuh uang. Segalanya Tapi butuh kalau nggak ada uang, Ya kita nggak bisa melakukan apapun, ya kan? Gak dapat segalanya. ya Nggak tapi dapat harus segalanya. kerja dong, kerja keras, jangan minta sama orang. Kamu sepertinya menyindir seseorang, saya dengar. Kamu menyindir siapa? Ada seorang pria. Kamu bertanya. Kamu Tanya. Sobat Ambiar masih ingat ada seorang pria bernama Teddy Pardiana. Kemarin ini baru saja keluar dari pesantren dalam tanda kutip Hotel Prodeo. Karena memang dilaporkan Rizky Febian ya. Di penjara 1 tahun 4 bulan kalau saya tidak salah. Sudah menghirup udara bebas dan kali ini Oh, kembali. cepet banget ya 1 bulan berapa? Ya, 1 tahun 4 1 bulan. tahun Kali 4 ini bulan. mengajukan permohonan hak ahli waris kepada keluarga Kang Sule. Melaporkan 6 nama sekaligus. Siapa Di situ itu? pihak termohonnya ada Kang Sule, ada 4 anaknya dan juga ada ibunda dari almarhumah Lina Zubaidah. Kita akan minta tanggapan dari Kang Sule atas apa yang terjadi. Ya Allah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia komedian kondang tanah air. Ada Kang Sule. Weh. Selamat pagi. Sehat Juragan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Kang Bangga. Kang Sule tirusan ya? Iya. Tirusan. Ya, 2026 gimana Kang? Baru ya kurang lebih 20 hari. virus. Kang Sule kayak juragan wisata ya. Iya. Iya ya. Iya. Bener ya. Ya, Ini hasil dari tempat wisata di Subang ya? kan. Jadi apa dong tuh? Nyolong. Nggak ada dong ya Allah. Kang Sule kami semua di sini mengucapkan. Terima kasih. Kang, lagi-lagi nama Teddy Pardiana hadir di dalam kehidupan Kang Sule. Ya. Kalau Kang Sule bisa menggambarkan satu kalimat yang ada dalam pikiran Kang Sule tentang Teddy Pardiana, satu kalimat itu apa Kang? Apa ya? Mau ngomong jorok live ya? Maksudnya jorok gitu ya? Iya. Boleh ya? Jangan dong Kang. Kalau saya sih udah nggak ada urusan dan tidak ada berhak untuk ngata-ngatain. Itu hak dia untuk melakukan apapun. Betul. Ya. Sudah tidak ada urusan tapi sayangnya disangkut pautkan terus ya. Jadi arti yang lain adalah I don't care. Ya, mungkin itu. Apa itu artinya? Artinya nggak peduli. Tapi sayangnya kali ini kita akan lihat lagi-lagi Teddy Pardiana Ya. hadir dalam kehidupan keluarga Kang Sule ya. Ya. Teddy Pardiana, 6 Ya nama mungkin, sekaligus. kalau saya mungkin selalu disangkut-sangkutkan ya. Kasus Jule aja saya dipanggil awas ada Jule. Sule. Ya. Sule. Iya. Ya emang mirip namanya Kang. Emang begitu, awas ada Jule, prikitiu katanya. Bikin meme-memnya gue yang jadi Jule itu. Coba kita lihat dulu Ya ya. begitulah gue kali ya. Ini dia Teddy Pardiana kembali hadir di keluarga Kang Sule. Ini dia. Boleh nggak diganti? Geger, geger, geger. Hubungan antara komedian Entis Sutisna alias Sule dan Teddy Pardiana kembali menjadi perhatian publik. Perseteruan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu kini memasuki babak baru setelah Teddy secara resmi menempuh jalur hukum. Pada 1 Desember 2025, Teddy mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Bandung terkait penetapan status ahli waris bagi putrinya Bintang. Teddy terpaksa mengambil langkah hukum ini karena selama 6 tahun upaya kekeluargaan yang dilakukan berjalan mandek. Bahkan kabarnya dari pihak Kang Sule tidak pernah hadir saat panggilan sidang. Sampai saat ini kan 4 kali sidang tidak ada konfirmasi atau apa untuk kehadiran.
Tapi informasinya ada WA ke Pak Teddy karena alasan memang mereka itu sedang sibuk katanya. Aduh, apa sih yang bikin Kang Sule dan keluarga tidak hadir saat sidang? Terus ada jawab hanya di pagi-pagi ambiar geger. Kang, bulan Mei kalau nggak salah ya, Mei 2024 baru aja bebas ya. Pelaporan Ya. atas Rizky Febian kan Iki waktu itu ngelaporin ya. Iki. Ya. Untuk pengembalian aset 32 pintu kos-kosan ya punya almarhumah. Bukan, itu penggelapan mobil. Oh, penggelapan mobil. Maaf ya. Mobil. Mungkin aset untuk ya. yang kos-kosan nextnya. Sorry sebentar, Kang. Mau dilaporin lagi maksudnya? Nggak tahu, kalau gue nggak pernah ngelaporin. Yang ngelaporin kan Iki. Oke, yang 1 tahun 4 Kalau gue bulan. sih udah bilang bahwa udah laki, nggak apa-apa lah. Atau lu kasih aja deh salah satu dari itu. Udah nggak usah ngelapor-laporin. Tapi kan Iki juga punya hak sebagai anak. Ya, oke. Ya. Sebentar ya Kang, sebelum kita maju. Oke, yang 1 tahun 4 bulan itu penggelapan mobil, yang kos-kosan masih ada. Tadi Kang Sule bilang itu berikutnya, tapi nggak tahu itu terserah Rizky Febian. Oke, sekarang kita ke kasus yang satu ini. Di mana Teddy Pardiana ini menuntut untuk hak ahli waris ya Kang, tiba-tiba muncul. Ini sebenarnya tiba-tiba munculnya tuh kapan sih Kang untuk hak ahli waris? Ada 6 nama sekaligus loh, Kang Sule, 4 anak Kang Sule, sama Ya. mohon maaf mantan mertua pun juga tersangkut namanya di situ. Gimana ya, saya juga bingung. Begini, kalau yang namanya warisan itu adalah hasil jerih payah dari suami istri Ya. yang sekarang. Yang dikasih ke anak-anak. Ya kan? Kalau saya sudah bercerai, sudah pisah dan tidak ada sangkut pautnya. Dan katanya dia itu meminta karena dari pihak sekolahnya Bintang itu harus ada legalitas ahli waris. Nggak tahu ini sekolah yang mana ya? Ini bisa diklarifikasi. Legalitas. Sekali lagi Kang, boleh diulangi sekolah minta apa? Bintang itu mau masuk sekolah, Oke. tapi mau administrasi ke sekolah, selain mungkin KTP, kartu keluarga, harus ada legalitas ahli Ahli waris. waris. Kang Sule punya anak. Apakah Baru kali pernah ini ya, ini mendapatkan hal yang sama? Ah, makanya, Sule nanya. makanya saya nanya nih, ada Ya. nggak kalau misalkan masuk Baru sekolah dengar, Kang. harus ada legalitas standing warisan. Silakan jawab di kolom komentar Kang Sule. Jawab kolom komentar ya. Di SL Media jangan lupa. Nah Oke. gitu, Ya. saya lihat seperti itu. Ya, oke. Tapi nggak tahu motifnya. Yang jelas mungkin ada ketakutan untuk tidak masuk ahli waris yang ketika pada waktu itu semua harta saya udah saya kasih ke mantan istri saya. Ya. Dan itu jatuh dari amanat mantan istri disimpan sama putri. Ya. Ada beberapa aset lah, banyak lah. Ada aset yang saya kasih dan juga ada aset yang saya nggak tahu. Ya gitu. Maksudnya nggak tahu itu apa Kang? Yang nggak tahu tiba-tiba ada aset itu. Tapi kan mungkin kalau ibaratnya air kucuran itu lubangnya dari mana kan gitu. Ya kan dari suami. Nah itu. Ibaratnya gini, saat itu almarhumah ya pintar-pintar nyimpan uang, kemudian Benar. diberikan aset, Iya, juga jadi iya. istri kayak gitu ya. Artinya mungkin yang dituntut oleh sebelah itu adalah harta Lina semasa hidup yang udah saya kasih. Ada ruko, ada rumah yang saya kasih itu. Tapi kalau dari persidangan itu tidak mendapatkan apa-apa. Saya udah baik loh gitu. Nah terus kalau misalkan mau membicarakan masalah warisan, kan umumnya pun harus dinikmati sama Bintang. Iya. Anak. Kalau sekarang kita kasih, kalau untuk sekolah kan harusnya bapaknya, bukan mengandalkan dari warisan. Betul. Betul dong, Masuk akal. ya kan? Ya. Ya kalau misalkan, apakah saya harus membiayai Bintang? Tidak ada kewajiban. Walaupun itu anak tiri itu misalkan. Betul. Yang berhak mendapatkan warisan dari saya adalah kelima anak saya. Termasuk Ajam. Ya. Ya. Itu. Dan anak-anak pun tidak riweuh untuk warisan. Mereka bekerja. Warisan mah nanti aja kalau saya udah meninggal. Nah itu dia. Sebentar Kang, ini kan Warisan orang-orang itu juga nggak ada yang apabila tahu sudah nih. nggak ada. Ini kan orang-orang nggak belum tentu semua tahu bahwa Bintang ini adalah anak dari Almarhumah. Almarhumah dan juga Teddy dan Pardiana. juga Hmm. Pardiana aja, jangan Teddy. Kenapa? Sensi ya kalau bilang Teddy ya? Ya udah Pardiana aja bagus. Kang Teddy aja kita panggil ya kalau gitu.
Kang Par aja lah. Kang Par. Kang Par aja. Ya, Kang Sule, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini adalah alasan dari Kang Par, Teddy Pardiana mengajukan gugatan ahli waris kepada keluarga Kang Sule. Hanya kemarin itu perlu beberapa buat sekolah. Buat sekolah ini kan perlu ada dibilangnya beberapa administrasi yang harus pakai legalitas standing yang berhubungan dengan surat-surat yang nyambungnya ke almarhumah gitu. Ya. Bentar, surat-surat yang nyambungnya ke almarhumah. Maksudnya gimana sih Mas Par? Kita juga baru dengar ya untuk hal seperti ini. Stres mungkin. Maksudnya Kang? Ya stres mungkin nggak bisa biayain anak, akhirnya stres. Sepengetahuan Kang Sule, Teddy Pardiana ini pekerjaannya apa sekarang Kang? Dulu sih tukang urut dia di Amerika. Ah serius ini Tukang Kang? urut, emang di Amerika ada yang diurut Kang? Ada, Urut apa itu? nggak tahu urut apa. Urut Ijet maksudnya refleksi. Oke. Kemarin katanya saya sempat lihat sih di media online sempat buka angkringan namanya angkringan bintang tapi nggak tahu sekarang apakah masih berjalan atau enggak. Itu punya siapa? Itu usaha yang dia buka sendiri tapi nggak tahu sekarang pekerjaan dari Kang Teddy Pardiana itu apa ya. Sampai akhirnya saya juga nggak paham ini tujuannya itu kemana. Tapi dari Kang Sule sendiri apakah pada akhirnya ini kan sidang udah 4 kali Kang ya? Katanya. Bukan sidang, sebetulnya itu surat pemanggilan permohonan. Surat dari pihak pemanggilan sana. permohonan. Sudah 4 kali katanya Kang? 4 kali. Tidak hadir ya? Tidak, karena anak-anak juga sibuk. Saya pikir kalau untuk legalitas itu nanti, gitu. Setelah terkumpul. Kan ini juga ada beberapa surat yang hilang, harus dibenerin dulu. Terus ada ya macam-macam lah gitu. Kang, salah satu nama termohonnya juga adalah mantan mertua Kang Sule atau ibunda dari almarhumah Lina Zubaidah. Apakah ada komunikasi dari Kang Sule Tidak dengan ada. beliau? Tidak ada. Terus menuntut apa? Menuntut apa? Gitu. Apa ya? Terus rumah yang 2 itu gimana? Yang Rumah 2 yang dua yang mana, mana, Kang? maksudnya? Mbak? Yang sekarang dia tinggalin? Heeh. Itu rumah siapa Kang? Ya rumah siapa? Atas nama siapa Kang? Atas nama Lina Zubaidah. Oke. Atas nama almarhumah. Pasti kan almarhumah dapat dari mana? Kan dari suami toh. Mau apa lagi gitu. Tapi anak-anak gimana Kang? Sebagai ahli waris pastinya kalau jelas anak-anak. Loh kalau anak-anak iya ahli waris ya. Saya bekerja begini pun kan buat anak-anak. Nah akhirnya Kan untuk begitu. rumah tersebut anak-anak udah kayak legowo ya sudahlah biarkan untuk bintang. Ada 2 rumah. Adik-adiknya udah saya kasih rumah satu-satu. Ya. Nah, terus sekarang sama emangnya pun udah saya kasih rumah satu. Kalau menuntut ya. Terus sekarang rumah yang di Cicalengka itu sekarang ditinggalin sama adiknya. Adanya siapa? Adiknya almarhumah. Oke. Gitu. Tanpa ada izin dan yang lain-lain. Saya masih legowo Ya gitu. udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Tuh rumah juga kosong kok gitu kan. Oke. Dikontrakin juga belum ada yang kontrak kan gitu. Terus apa yang mau dituntut kalau memang ada di situ berdua menuntutnya sama neneknya Iki. Oke. Nanti 27 Januari kalau tidak salah akan ada pemanggilan kembali. Akan hadir Kang sama keluarga sama anak-anak? Enggak, ngapain hadir? Kalau dari Nanti pihak aja nanti kalau bintang sudah gede kita akan bersama pengacara untuk mengurus legalitas itu. Artinya jangan ketakutan untuk tidak dapat bagian gitu loh. Kan nanti tunggu bintang udah ngerti. Iya, itu kan sama saja mengandalkan harta dari almarhumah yang dikasih sama saya. Kan gitu. Anak-anak saya juga berhak kan gitu. kayak ibaratnya belum ada hitam di atas putih aja rumah boleh ditempatin gitu ya? Boleh. Sekarang ini? Iya, ya terpaksa lah udah nggak ada rumah juga dia. Ini tuh. Oke. Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat. Ini Kang Sule sempat mempertanyakan asetnya ya. Asetnya yang hilang. Asetnya apa saja kita mau kasih. Asetnya. Kan ini juga aset juga belum kumpul semua. Surat-surat yang hilang kemana? Kan gitu. Duit Tiki yang 5 miliar kemana? Kan gitu. Terus yang di Bandung Indah itu kemana? Kan itu kalau itu hilang berarti bintang kebagiannya sedikit. Kumpulin dulu lah, santai jangan meme.
Yang dimaksud dengan aset-aset hilang itu yang mana? Ya, artinya begini, selama hidup dengan almarhumah, beliau itu, almarhumah itu kan membawa beberapa aset dan juga uang yang dititipkan. Kalau nggak salah uang Iki juga 5 miliar. Oh. Nah, itu kemana? Terus ada rumah, katanya beli rumah Bandung Indah apa gitu kan. Itu ternyata juga nggak ada kan, kemana? Dijual dong. Kalau Bintang mau kebagian ya kita kumpulin dulu lah nih harta-hartanya. Ya. Tapi kalau misalkan secara kita manusiawi, ya pasti ada bagian. Karena yang saya lihat adalah mamanya anak-anak. Kan gitu. Kita jangan membahas tentang hal yang negatifnya lah untuk saat ini. Yang positifnya lah. Artinya gini, sekarang mendingan fokus kerja, biayai anak sampai gede, ya kan gitu. Kan saya bukan asuransi yang harus membiayai. Ya, dan saya juga tidak ada hak. Tidak ada hak untuk tidak ada kewajiban. Jangankan saya, anak-anak saya pun tidak ada kewajiban untuk membiayai. Karena masih ada orang tuanya. Kecuali kalau Bintang itu udah yatim piatu, jangankan anak-anak, saya pun pasti ngurus. Karena atas dasar kemanusiaan ya Kang? Loh iyalah. Gitu atas dasar kemanusiaan. Jadi apa, jangan mengejar dunia lah. Susah kalau mengejar dunia itu. Kang, anak-anak gimana responnya Kang untuk yang satu ini? Marah. Putri marah, maksudnya kesel gitu. Apa sih gitu maksudnya? Apa yang dimau sih sebenarnya? Tenang aja gitu, kan nggak bakalan hilang gitu. Ini kan memang Putri yang Amanatkan mengurus segala macamnya. Kemudian apakah Putri ada komunikasi sama Teddy Pardiana? Putri selalu ngasih tahu, ya bilang kalau misalkan ada panggilan ya nggak bisa karena sibuk, kan gitu. Terus pernah Putri cerita, maksudnya ini untuk bayar Dede Bintang sekolah. Ada seperti itu ya? Ada katanya kemarin, cuman sekali katanya gitu. Jadi ini alasan sebetulnya, permohonan legalitas itu supaya warisannya itu kalau sudah ada legalitas itu sudah bisa dibagikan. Ya nggak bisa lah. Mungkin seperti itu, gitu kan. Jadi nggak usah takut kalau menurut saya mah. Nggak usah takut, tapi fair-fairan dulu yang kemarin kemana gitu ya? Gitu Kang? Iya benar. Ya, kata lainnya adalah itu. Oke, Kang Sule, apa yang ingin disampaikan untuk Teddy Pardiana, silakan Kang. Kerja udah, malu jadi laki-laki, kerja nyari duit buat anak, urus anak sampai gede. Benar. Betul. Jangan ngurusi juga Bintang, anak kamu yang sebelumnya juga urus, kan gitu. Saya baru tahu ada anak. Oh, ada. Ada berapa Kang anaknya? Saya nggak tahu, yang saya tahu ada satu, dari sini juga satu. Oke. Kang Teddy semangat, semoga dibukakan pintu-pintu rezekinya ya. Kang Sule, semoga badai ini bisa segera berlalu, bisa dilalui dengan ya kalaupun tidak begitu mudahnya, ada titik terang bagi keluarga, itu paling penting ya. Iya, ya maksudnya kalau badai akan selalu ada lah. Pasti selalu ada. Ya cuma saya begini, kalau dalam hidup saya dengan segala ujian itu, saya tuh senang dan bahagia. Ya, karena apa? Karena Tuhan tuh percaya banget kalau gua tuh mampu. Ya betul. Ya. Bagus sekali. Itu memang satu alasan kenapa Tuhan memberikan Allah kita tidak ujian akan ya. menguji di luar batas kemampuan kita. Ya. Betul. Oke, Sobat Ambiar, tapi kita juga mau kasih lihat buat Kang Sule, kenapa lagi-lagi masa lalu yang hadir di masa sekarang. Kali ini Natalie Holscher diduga menyindir anak-anak dari Kang Sule. Diduga. Konten itu. Cuma konten lah. Konten. Canda itu mungkin lagi menceritakan sebuah cerita lah. Tapi kalau misalnya memang itu adalah konten, lagi bikin cerita, apakah menurut Kang Sule tidak takut dengan asumsi netizen yang akhirnya akan disangkut pautkan? Netizen itu kan asumsinya begitu luar biasa sekali. Ya tidak apa-apa, udah biasa kok saya. Udah biasa. Tapi kalau kayak gitu, apakah Kang Sule misalnya menegur secara halus, jangan gitu atuh? Tapi sempat ngobrol gak sama Natalie? Tanya gitu, itu kontennya apa? Tidak, beliau itu kalau misalkan datang tidak pernah membahas sesuatu hal yang sudah terjadi. Gitu. Kemarin aja, ini kan setelah kejadian ini beberapa hari saya kan datang ke sana. Karena saya udah janji mau ngasih kado sama Ajam. Dan kita ketemu, nggak ada masalah sebetulnya. Kang Sule sebelumnya sudah pernah melihat konten ini atau baru lihat sekarang? Sudah? Udah. Oke, anak-anak pernah lihat juga? Iya sudah. Apa tanggapan anak-anak Kang? Enggak apa-apa, santai aja. Konten aja gitu ya? Iya nggak apa-apa. Maksudnya ya anak-anak juga sudah terbiasa dengan hal itu. Tapi hubungan anak-anak sendiri bersama Azam? Sama Azam? Ya kalau Ajam mah baik-baik saja kalau sama Ajam. Kan Ajam juga masih kecil gitu. Nah, kalau sekarang kan udah 4 tahun dia udah mulai nanya teteh mana.
udah minta video call sama ayahnya gitu. Makanya kemarin tuh saya datang ke sana lah, Ajam udah pinter lah dengan hal itu. Teteh itu maksudnya Putri, Teh Putri? Putri, ya. Oke. Komunikasi berarti Teh Azam sama tetehnya sama AA-nya sama kakak. Ya kalau momen-momen kayak ulang tahun kan Putri juga datang ke sana gitu. Makanya kalau saya bilang itu menyindir, salah besar kalau menurut saya gitu. Mungkin Natali kan kocak orangnya itu. Itu kan suka bercanda. Gitu. Mungkin dia lagi bercanda dengan teman-temannya gitu. Dan nggak ada Mungkin masalah. sindirannya kepada yang lain. Ya kalau memang itu beneran, kalau saya datang pasti dia juga akan menyatakan hal itu. Iya, betul. Akan langsung komplain gitu maksudnya ya? Iya gitu. Orangnya Cuma terbuka nggak? cuma mungkin bilangnya dia itu adalah apa ya namanya tuh kalau misalkan dengan anak tuh bonding. Aha. Ya, saya pikir kan kalau bonding itu harus bersama-sama. Ya. Ya, kalau misalkan saya bondingnya agak misalkan sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya itu hal yang wajar karena kita sudah berpisah. Ya. Terkecuali kalau Ajam ya udah tinggal di tempat saya. Ya. Itu. Tapi ya saat ini nggak ada masalah kok. Sama ini dia apakah- baik-baik aja. Saat ini apakah 3 hari di tempat Akang misalkan gitu ya parentingnya? Weekendnya mungkin 3 akan hari di tempat sama Kang istri, Sule. mantan istri. Berbagi hari dalam 1 Ya. minggu? Nah itu belum ada. Oke. Belum ada. Jadi kalau kangen aja baru bisa ini. Ya semalam juga video call Ajam pengen ketemu sama ayah video call. Dia. Oke. Kang Sule kita juga mau kasih lihat ini kemarin ketika Kang Sule memberikan kado spesial untuk Azam. Ya. 4 tahun Kang. Besar, Ya, Udah 4 tahun. Waktu itu kan Oh, itu datang dia. masih kondisinya Hamil. baru pengantin baru. Oh iya, pengantin Hamil. baru, Lahir kan. hamil, Terus melahirkan. lahiran, cermek. Ya itu tandanya menikmati hidup. Hidup betul perjalanan. Perjalanan proses hidup. ya. Perjalanan hidup. Kang 4 tahun ngelihatnya Azam seperti apa sekarang Kang? Udah lucu lah dia udah bisa ngobrol nggak kayak dulu nangis kan. Sekarang udah tahu banget lah ya. Kang gimana caranya untuk bisa berdamai dengan semua hal, Ya. masalah datang, gimana tuh, tapi Kang? akhirnya bisa berdamai dengan semuanya tuh gimana Hebat cara loh. menghadapinya sih Kang? Ya santai aja, hidup itu kan tidak mungkin tidak ada masalah, pasti Ya. akan ada. Pasti ada masalah. Beres ini ada lagi, beres ini ada lagi. Mungkin kenapa orang-orang bisa tahu ya karena gua public figure. Mungkin sebagian orang juga ada yang lebih parah masalahnya dari Iya, itu. betul. Tapi ya mau gimana lagi, hidup memang begitu. Ya kalau tidak mau ada masalah Diuji ya ya mati aja. jangan hidup. Iya, setuju. Mati aja gitu. Cuman ada yang stres dengan masalah, ada juga yang santai, ada juga yang biasa-biasa aja. Gimana cara kita meresponnya ya? Iya betul. Yang paling penting. Ya pasti akan ada bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, pasti ada lah. Kita dikasih otak untuk bekerja. Kita juga minta Kang Sule untuk merespon yang satu ini. Kita dengar kabar bahagia Kang Sule katanya akan segera menikah di tahun ini, Sobat Ambiar. Kang Sule disebut ingin menikah lagi dengan seorang DJ. Kang kenapa DJ lagi sih Kang? Ini yang biasa di sama Akang suka ngobrol itu. bukan. Yang mana lagi? Soalnya kan Ada. ganti-ganti tuh yang di TikTok. Bukan itu gua nggak ganti-ganti. Scorpio tuh setia, satu-satu. Ini. Scorpio setia, maksudnya pasangannya nggak setia? Lah saya nggak ngomong gitu, lu. Nah, Kang, Itu mah apa ya candaan si Vincent waktu itu bilang mau sama DJ gitu. Terus Lini bilang jangan dulu lah. kenapa Lini bilang jangan dulu? Ya karena sayang kali sama artinya papanya. mungkin harus mempelajari dulu karakternya seperti apa. Kang berarti Akang tuh kan sama Lini sedekat itu ya, sampai akhirnya menantu sendiri tuh bisa bilang, aduh jangan dulu deh. Maksudnya Ayah jangan dulu. punya pasangan, jangan dulu nikah bukan lagi. pasangan. Jangan dulu nggak boleh sama perempuan DJ itu atau jangan dulu punya pasangan. Enggak, maksudnya jangan dulu menikah. Jangan dulu Ya, kalau punya menikah, pasangan, sabar dulu. ya udah, ayah jalan aja dulu. Itu tuh menantu loh yang ngomong kayak begitu. Iya. Ya, iya Berarti makanya. maksudnya tuh deket banget sama menantu dan menantu tuh tahu banget, Lini mahal ini tuh tahu banget keadaannya seperti apa sampai bisa bilang begitu. Deket banget enggak, ya karena aku di Tambun dia di Ampera. Maksudnya hati dan cerita, bukan masalah lokasi. Itu kan jarak rumah. Tapi mungkin kenapa Lini sesayang itu, karena gue tuh orangnya asik, tidak pernah mengusik gitu loh. Kan mertua udah kayak orang tua sendiri. Iya, Gak mau mertuanya tersakiti gitu. ya nggak tahu, saya juga, ya mungkin ya itulah, mungkin bisa jadi. mungkin itulah gitu, karena dia mungkin apa ya ngerasain dari secara batiniahnya lah mungkin gitu ya. Tapi yang saya pikir kalau anak-anak mah malah kayak teteh gitu ya,
Pasti maunya bahagia ya. Iya, kalau kayak Teteh, maksudnya kalau mau menikah ya udah menikah nggak apa-apa. Tapi gimana gitu kan? Harus apa namanya, ayahnya udah siap yakin, itunya juga udah siap yakin. Udah siap Kang Sule Apanya? untuk menikah lagi? Menikah lagi. Sebetulnya pertanyaan sudah siap itu salah kalau menurut saya. Karena harus siap. Harus siap. Iya itu benar, harus siap. Kalau nungguin siap sampai kapan? Iya. Kok kita nggak siap-siap ya Karin ya? Karena gini, kalau misalkan Tekotek. Putri bilang, kalau misalkan Putri bilang atau anak-anak atau siapapun pasti akan bilang, Kang Sule carilah istri yang baik, Ya. carilah pasangan yang baik, Ya. gitu kan? Hah. Kalau menurut gua sih bukan mencari pasangan yang baik gitu, Tapi- karena pasangan yang bagus itu adalah yang dibentuk. Pasangan yang dibentuk. Maksudnya gimana tuh Kak? Ya kita membentuk bareng-bareng, ngebentuk bareng akhirnya chemistry-nya. Saling membentuk. Iya, artinya kan paling sulit itu adalah menerima kekurangan. Betul. Nah kalau udah ketemu dengan yang bisa menerima kekurangan, dengan gua dudanya, punya anak 5, ya kan? Bener nggak? Ya. Dengan penyakit gua misalkan, Ya. kan itu kekurangan. Betul. Tapi analoginya mohon maaf kalau saya harus menyamakan dengan sebuah barang ya. Maaf, tapi bukan maksud tujuannya ke sana. Saya analoginya untuk mengganti aja. Kalau zaman sekarang tuh sangat disayangkan ketika ada yang rusak, orang lebih suka membeli yang baru daripada memperbaiki. Kita akan melihat lagi tetap di Pagi-Pagi Update. Lelah jika dipikirkan, waktu terus berjalan. Ku berjalan, ambiar nonton ambiar. Geger. Kalau zaman dulu tuh kan kita suka nulis Dear Diary, menumpahkan isi hati. Itu tuh sebenarnya bagus. Diary, Iya. ada lagunya itu. Itu Iya. buang sampah ya. Bener, journaling kalau orang zaman sekarang tuh bilang ya kan. Buang sampah ya betul. Nggak, Mengeluarkan unek-unek perasaan hati. unek supaya stresnya bisa keluar, Betul. segala macam. Tapi zaman sekarang ada sosial media. Ya. Dan jangan pernah kita menjudge atau berpikiran buruk kalau orang curhat di sosial media. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka lewati. Ya. Termasuk bintang tamu kita yang satu ini, Putri Indonesia 2009. Dia baru saja menuliskan kisah pilu tentang hidupnya. Ya. Oh. Apa yang terjadi di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan. Ini dia, Cory Sandiori. Sandiorifa. Sandiori. Selamat pagi. Pagi, apa kabar? Hai Mbak, apa kabar? Mbak Cory, selamat pagi. Lagi. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Silakan. Silakan sayang. Sehat Mbak Cory? Lebih sehat. Lebih sehat. sehat. Kami bertiga mengucapkan Terima kasih sudah hadir. Kak Cory ini berarti yang kedua ya? Waktu itu pernah ya kan datang? Pernah. Iya Terima benar kasih ya. benar. Cory Sandiorifa menuliskan pengalamannya, kisah hidupnya yang harus berjuang melawan autoimun. Ah, Betul ya? Iya, betul. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa perjalanan hidup seorang Kor. Cory. Mbak Cory, kami turut prihatin atas apa yang terjadi, tapi ini adalah ujian dari Tuhan. Autoimun, mungkin banyak juga yang sama seperti saya secara pribadi kurang memahami autoimun itu menyerang di bagian apa dan kapan bisa menyerang setiap penderita autoimun. Kalau boleh singkat diceritakan terlebih dahulu seperti apa itu autoimun yang diderita oleh seorang Mbak Cory. Oke. Autoimun sendiri itu sekarang sebenarnya lagi marak ya dan lagi pandemi autoimun ya. Autoimun itu adalah kekebalan tubuh yang menyerang organ-organ sehat kita sendiri. Jadi dampaknya itu adalah kelelahan, mungkin kena penyakit degeneratif yang lainnya juga gitu ya. Nah kalau saya sendiri memang ini udah tahun ke-17 saya menderita autoimun. Dan mungkin sebenarnya udah dari lahir ya, tapi kalau di Indonesia sendiri autoimun itu kan baru marak akhir-akhir ini. Gitu. Dan saya memang waktu itu kena 13 organ yang rusak. 13 organ. 13 organ. Sebentar Kak, itu triggernya karena apa ya? Kalau saya karena genetik. Genetik ya. Jadi sebenarnya Turunan ya berarti. sebenarnya kalau menurut penelitian orang Indonesia, karena saya waktu itu akhirnya pengobatan di Korea untuk stem cell dan waktu itu di Indonesia belum ada. Itu istilahnya harus jadi organ-organ kita itu tuh kena semua. Karena kalau di Indonesia diobatinnya pakai steroid. Mungkin pernah dengar Betul, steroid. atau Singapura juga pakai steroid. Iya, pakai steroid dan steroid itulah yang merusak organ-organ kita sendiri. Kalau adik aku tuh kenanya ke mata.
Iya, jadi Iya. autoimun Setiap kali sendiri- ini. Jadi adik aku tuh bisa di dalam ruangan aja dia harus pakai kacamata hitam. Iya, betul. Jadi setiap kali kambuh jadi ke mata gitu. Mata. Kalau untuk Mbak Kori sendiri, ini kambuhnya yang bisa menyebabkan kambuh itu 13 apa? Apakah tiba-tiba kambuh dengan begitu saja atau dalam kondisi badan kalau lagi nggak fit atau ada trigger lainnya yang bisa menyebabkan autoimun ini kambuh? Autoimun itu kebetulan saya memang dari genetik. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri itu kalau menurut punya autoimun. Oke. Jadi sebenarnya rata-rata punya autoimun. Jadi 2 dari masyarakat Indonesia tuh bisa terkena autoimun. Nah, triggernya itu adalah 1 pola hidup, Oke. terus mental ya, Ya, mental, atau stres gitu ya. stres gitu ya, terus atau gen seperti saya. Betul. Gitu. Oke. Sampai pada akhirnya saking nggak kuatnya ada kakak membuat cerita-cerita sendiri, Baik, kita mau kasih mencurahkan lihat lewat ya. sosmed Ini ya. tulisan dari seorang Kori Sandioriva Postingan. di Instagram beberapa waktu yang lalu. Yuk kuat yuk, yuk bisa yuk. Harapanku sebelum semua ini berakhir di dunia. Seluruh urusanku selesai sehingga tidak ada beban bagi orang-orang terkasih yang aku tinggalkan dan tidak menyayat hati mereka yang mengingatku. Dan secercah kasih sayangku bisa bermanfaat bagi yang merasakan dariku. Aku tidak sendirian, aku punya Tuhan, Allah yang bisa membuatku terbang dan mudah segalanya. Malaikat-malaikat pun ikut mendoakan. Ya Allah, aku paham dan menerima tujuanmu kepadaku. Amin. Baju terakhir mama sebelum tiada. Mbak Kori, yang terparah yang dialami oleh seorang Mbak Kori saat autoimun ini kambuh, apa yang dirasakan? Saya udah koma 5 kali. 5 kali? 5 kali saya udah koma. Itu Sampai koma koma? terjadi bisa karena kenapa ya? Koma itu karena kebetulan organ yang kena ke saya itu adalah otak. 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 Hingga Jadi tidak sadarkan diri. mungkin saya gimana ya? Saya menulis itu sebenarnya sebuah motivasi ya. Motivasi, tapi saya juga kaget juga kenapa jadi orang berpikir oh mungkin di Kak Kori mau nggak ada atau gimana. Sebenarnya dari 13 organ itu saya butuh perjuangan belasan tahun dan tinggal 2 organ lagi yang harus saya perjuangkan, tapi saya belum dapat solusi. 2 organ lagi itu masih yang Yaitu otak, radang otak. Kalau radang usus saya udah mulai bagus, sama radang di tulang belakang ya, di tulang belakang. Oke. Nah itu yang membuat mungkin saya udah kadang kelelahan, akhirnya saya pendekatan sama Tuhan gitu ya. Saya menerima ya ikut kajian gitu ya, belajar agama, belajar ikhlas. Saya menerima bahwa oh mungkin Tuhan punya tujuan lain Ya, untuk hidup saya. Kalau orang bilangnya biar menginspirasi gitu, tapi sebenarnya untuk diri saya tuh ya buat orang-orang terkasih saya di sekitar saya yang mentally sebenarnya orang yang menjalankan atau punya mendampingi penyakit autoimun atau penyakit apapun, itu sebenarnya bisa dikatakan lebih lelah daripada kita yang sakit. Mbak Kori, maaf saya potong. Tadi dalam postingan tersebut Mbak Kori menyebut almarhumah mama. Mamaku meninggal karena autoimun. Ya karena kan keturunan tadi itu gen. Betul, genetik. Dalam keluarga Mbak Kori, sepengetahuan Mbak Kori yang didiagnosa autoimun siapa saja? Mbak, selain Mbak? Kakak saya, dia juga hadir di sini yang selalu dampingin saya setiap hari. Saya, mama saya, mudah-mudahan anak saya karena dia laki-laki ya, mudah-mudahan sih enggak sih. Kemarin udah dicek, cuman kan kadang-kadang autoimun itu bisa Timbul. mendadak, iya, Mendadak, bisa mendadak tiba-tiba. Itu kalau misalkan tiba-tiba yang dirasakan yang kayak lambung tuh tiba-tiba lambung sakit, punggung sakit kayak gitu maksudnya. Iya. Dan itu tidak bisa dikendalikan atau sakitnya antara 1 Muncul aja sampai 100. tiba-tiba dan itu nggak bisa dikendalikan. Iya. Sakitnya itu kalau saya ya kalau lagi kumat ya bener-bener nggak tahan, udah nggak tahan gitu. Sampai Kori. pingsan-pingsan gitu kali. Sampai ya, Pak? pingsan, seminggu sekali saya harus infus sekarang karena hormon kortisol. Jadi kalau orang hormon kortisol kan hormon stres. tinggi, hormon stres. Kalau saya normalnya angka hormon kortisol itu harusnya 7, saya 0,04. Jadi meninggalnya ibu saya juga sama karena hormon kortisolnya drop. Gitu. Karena dari otak tadi itu ya. Kita mau kasih, ada sebuah artikel tentang Kori Sandioriva. Idap autoimun dari usia 16 tahun, Kori Sandioriva ungkap sekeluarga termasuk ibu juga alami hal yang sama. Mbak Kori,
Tadi Mbak Kori bilang bahwa bisa memberikan inspirasi termasuk kepada mereka, support system, keluarga yang menemani keluarganya yang didiagnosa autoimun. Tapi sayangnya Mbak Kori pun adalah seorang penderita autoimun yang harus menerima keadaan bahwa saya pun autoimun, saya harus menemani almarhumah ibu saya bahkan di akhir masa hidupnya yang juga didiagnosa dan meninggal karena autoimun. Sebagaimana bisa menghadapi acceptance atau penerimaan saat itu? Saya selalu punya, hidup tuh bagi saya ada dua hal. Yang pertama adalah mimpi, yang kedua hidup realistis. Jadi salah satu saya menulis hal itu bahwa saya ingin menyelesaikan semua urusan saya, itu adalah salah satu dari penyembuhan. Dan membuang, mohon maaf, lingkungan-lingkungan yang toksik, itu juga salah satu penyembuhan. Cara berpikir, mindset itu juga penyembuhan. Pada saat saya juga mendampingi ibu saya seperti berkaca dengan diri saya sendiri gitu loh. Di saat mama hopeless, di saat mama tuh udah nggak tahan rasa sakitnya gitu ya. Karena orang autoimun ini dibilang sakitnya kayak nyeri kanker, enggak juga, tapi kayak begitu gitu loh. Mbak Kori? Dan anxiety ya. Nah, autoimun itu ada bawaan penyakit mental sendiri, tapi bukan kejiwaan ya. Paham. Betul. Kapan akhirnya mulai bisa menerima keadaan dan berdamai dengan keadaan? Saya mulai berdamai terakhir tahun 2018 pada saat saya sudah dibawa ke Korea dalam keadaan koma. Di situ saya dibangunkan karena mindset kita dirubah. Jadi saya 3 bulan terapi di sana. Operasi, stem cell, terus mungkin di Indonesia belum ada ya teknologinya. Jadi kita tuh ganti darah. Jadi 80% darahnya diganti. Kayak ginjal, kayak cuci darah gitu Kak? Atau... Kalau cuci darah kan darah dikeluarin, dicuci, dimasukin. Kalau ini kita harus nyari darah yang sama DNA-nya mirip dengan kita untuk diganti seperti itu. Dan itu sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Berhasil ya? Berhasil waktu itu 8 organ aja. Terus sisanya saya terapi lagi di Indonesia. Ya itu, kan kadang lelah ya. Jadi setiap hari kayaknya ketemu rumah sakit, tiap hari harus terapi. Tiap hari, ya udah itu akhirnya saya berdamai ngejalanin itu gitu lah. Nah, salah satu tadi tulisan saya itu adalah saya cuman pengen bawa teman-teman autoimun semua gitu ya. Hidup tuh realistis. Hidup tuh realistis. Kita boleh bermimpi, itu bagus banget gitu ya. Boleh mimpi yang jauh-jauh. Tapi sebelum kita bermimpi, kita dikasih kelebihan sama Tuhan. Kalau saya bilangnya kelebihan ya. Kelebihan sama Tuhan harus ada yang kita beresin dulu nih di diri kita. Permasalahan bukan cuma di internal kita, tapi eksternal kita juga. Penting, support system support ya. system. Ya. Bahkan kayak misalnya anak-anak zaman sekarang yang punya permasalahan ekonomi misalnya, punya permasalahan dengan keluarga, family, itu benar-benar harus selesai. Tapi memang autoimun itu bukan hanya genetik ya, tetapi itu bisa terjadi bagi anak-anak muda sekarang ini yang tiba-tiba kena autoimun. Karena kalau adik saya itu kenanya setelah baby blues. Jadi setelah dia melahirkan, dia baby bluesnya terlalu panjang, lalu kena yang namanya autoimun. Karena radikal bebas sangat. Tadi Mbak Kori sempat mention support system. Support system ya. Pagi hari ini kita akan hadirkan support system dari seorang Mbak Kori yang juga turut hadir memberikan dukungan walaupun sama-sama berjuang untuk melawan autoimun. Sang kakak, ini dia Tari Ananta. Selamat pagi Mbak Tari Ananta. Apa kabar? Selamat datang di Pagi Pagi. Ya, silakan, boleh. Loh. Mbak Tari Ananta. Iya, Masya Allah saling mensupport Kakak dan adik yang sama-sama berjuang melewati masa-masa yang sulit. Lepas kepergian ibunda, diagnosanya autoimun, ternyata mereka berdua pun didiagnosa hal yang sama. Memandang kehidupan bagi seorang Tari Ananta itu seperti apa sih? Seperti apa ya Dek? Ya
Aku sih lebih ke pasrah aja, tetap usaha, tetap jaga kesehatan. Mohon maaf, boleh lebih kencang lagi? Lebih pasrah aja gitu, terus ditawakalat, tetap ikhtiar juga gitu ya. Itu aja sih, habis kita kalau mikirin terus-terusan jadi stres terus kan, akhirnya nanti sakit lagi. Yang didiagnosa pertama almarhumah, Mama? Lupus. Mama apa Ade dulu ya? Kayaknya Ade dulu deh. Aku dulu. Mbak Kori dulu, Kori kemudian dulu. yang kedua? Baru Baru Mama. mendadak mama, Mama. karena kondisinya udah lebih drop daripada Kemudian berarti yang terakhir didiagnosa adalah? Ari. Ya tapi aku waktu itu kayak enggak karena kan mama sama adikku udah kena autoimun, aku kayak ngerasa denial gitu loh. Ya kalau mereka berdua kena terus siapa yang jagain? Saat didiagnosa terakhir kali bahwa ternyata Mbak Tari juga didiagnosa autoimun, apa dalam pikiran seorang Tari Ananta? Ya waktu itu sih nanggepinnya kayak ketawa aja ya, kayak ya sama nih, ya udah deh gitu, yang kayak gitu sih. Walaupun sebenarnya aku ya udahlah ya, harus gimana lagi, ini kan emang udah dikasihnya seperti itu. Iya, Allah yang kasih ya. Allah yang kasih. Mbak Tari, maaf, apa pesan terakhir dari almarhumah yang disampaikan kepada Mbak Tari, mengingat pasti almarhumah menitipkan sang adik Mbak Kori yang memang sudah didiagnosa autoimun terlebih dahulu. Tapi ternyata Mbak Tari pun juga mengalami hal yang sama. Jadi aku didiagnosa autoimun itu setelah mama sudah tiada gitu kan, karena mama emang sebenarnya cerewet banget kan, periksa akunya nggak mau gitu. Kori pun juga bilang periksa dong kak gitu, pasti kayak juga nih soalnya udah ada tanda-tanda, karena kan memang basicnya dari alergi ya, alergi juga dari tiroid. Aku alergi debu. Oke. Alergi debu itu maksudnya keluar kayak gatel-gatel gitu. Gatel-gatel, terus nanti biru-biru kulitnya gitu. Nah di situ udah kelihatan dari Kori sama Mama sudah bilang almarhumah. Cuman aku bilang nggak gitu ya. Karena aku ngerasa juga waktu itu belum sakit nih, begitu sekitar 2-3 tahun yang lalu Kalau ngedrop. autoimun tuh apa, cek darah ya? Cek darah khusus autoimun. Ya. Nanti DNA. Kayaknya kamu perlu deh Kak Karen. Ya, kita semua Semuanya perlu. kita semua wajib perlu ya? wajib tahu. Iya betul. Kadang baik. kan kita nggak tahu. Kita nggak Tapi pernah ada tahu. yang bagus juga dari Kang Sule tadi barusan bilang. Harus banyak ketawa. Tapi itu itu betul loh. Ya. Harus Harus banyak- nonton SL Media coba. Ya. Itu benar. Saya pernah ada cerita begini. Jadi dia itu tapi bukan autoimun, tapi dia itu stroke. Ibu-ibu. Setiap pagi tuh nonton Awas Ada Sule dia. Dia sampai datang ngucapin terima kasih sama saya. Iya. Karena nonton ketawa-ketawa, uratnya nyebar gitu kali ya. Akhirnya dia sembuh. Iya, tapi itu. Mungkin ini juga dengan kebahagiaan. Gitu. Rasa bahagia adalah Itu obat. bisa diundang saya ke rumah tiap hari. Nggak sanggup bayarnya. Kalau untuk ini mah Gak usah gratis. dibayar. Kang Sule sekarang bekerja udah bukan untuk dibayar. Oh gitu. Dia udah tidak melihat angka, sudah tidak melihat uang. Orang rumah aja udah dikasih ke orang. Mbak Tari, maaf ya, kita kembali ke Mbak Tari, kita mau kasih lihat sebuah artikel buat Mbak Tari. Tari Ananta, sosok kakak sekaligus saksi hidup perjuangan Kori Sandioriva melawan autoimun, saling menguatkan di rumah sakit. Saling menguatkan di rumah sakit. Pernah ada momen sama-sama dirawat berdua atau di rawat jalan atau periksa berdua pernah? Jadi kalau aku cerita soal kakakku, dia nih hero. Jadi dia punya karakter yang superhero. Jadi kalau misalnya beliau selalu dititipkan sama mama tuh jagain adik ya, si gendut gitu kan, jagain si gendut katanya. Terus jadi kalau aku sakit, dia berusaha tuh untuk nggak sakit. Jadi biar bisa jaga aku. Iya. Kakak juga kayak gitu, ntar kalau dia sakit aku yang ke rumah kayak gitu jagain dia. Jadi kita udah sama-sama saling tahu sih, maksudnya kayak harus minum obat apa, harus antisipasi kayak gimana gitu. Saling sampai- mengobati ya. Saling menguatkan. Saling Saling menguatkan dan karena saling mengobati. kalau dua, kan kita hidup tinggal berdua ya. Oh, Kita cuma berduaan. Jadi kalau salah satunya drop, ya gitu deh. Jadi sudah tidak ada. oke. Kita hidup tinggal berdua, jadi ya itu saling Support. Mbak Kori, apa jadinya seorang Kori Sandioriva tanpa hadirnya seorang Tari Ananta? Ya. Ya nggak ada Kori sih. Soalnya yang ngurusin aku kakak. Selain teman-teman deket ya, maksudnya yang emang
yang memang ya aku kadang teman berantem juga sama kakak gitu ya. Ya kita punya cara hidup dan gaya hidup yang berbeda, jauh banget. Tapi kita bisa saling respect. Ya. Tapi kalau udah urusan sakit, ya it number one. Mbak Tari, sialnya kakak itu diharapkan untuk menguatkan adiknya. Iya, Sialnya. anak pertama Tapi ya. kakak juga manusia. Dibandingkan kita yang sakit. Jadi makanya pada saat dia lagi drop atau apa gitu, ya saya juga harus menyemangati kakak. Dan jadi saya tuh ngerasain jadi support system gimana, jadi yang sakit gimana. Tari Ananta dan juga Cory Sandioriva. Kali ini kita akan mengajak mereka untuk bermain dalam Tanya Hati. Let's go. Let's do this. Silakan boleh berpindah tempat. Bunganya nggak jadi dikasih ke Kak Cory. Nanti Las boleh silakan. Cory di sini. Boleh silakan duduk dulu. Thank you. Bentar ya Kang Oke. Sule. Mbak Cory, masing-masing kita sudah memberikan pertanyaan. Boleh dilemparkan ke adik atau kakaknya. 2 pertanyaan Silakan dijawab. masing-masing, mau nggak? Boleh mulai dari Cory dulu. Dari Cory terlebih dahulu, silakan. Cory bacakan pertanyaan, nanti Mbak Tari jawab. Dilempar kertasnya. Pertanyaannya Kang. Silakan Mbak Cory. Ya. Kak, jika suatu saat aku minta tolong kamu untuk jaga anak-anakku, kamu setia nggak? Ya menurut lo, iya dong, nggak mungkin karena kita kan emang diajarin sama mama ya, anak adik kamu ya anak kamu juga. Jadi anak aku 3. 3. Kamu 2, aku 1. Ya Kak. Oke. Pernah nggak sih kamu merasa hancur tapi nggak tega untuk ngasih tahu aku? Sering. Sering. Karena aku nggak mau bebanin kamu. Tersakit. Iya. Ada nggak sih hal yang membuat kamu kesel sama aku tapi belum kamu ucapin? Ada ya? Ada dong. Ya tapi nggak bisa kesel karena memang kita tahu ya, memang kita nggak bisa nggak bisa bilang kalau ya karena sakit harus dimaklumin, enggak, tapi itu nyatanya karena aku pengen kamu semangat tapi aku kadang suka sebel kalau kamu tuh lagi nggak semangat terus jadi nggak ntar aja gitu, jadi ya aku tuh pengen kamu bangkit sebenarnya, cuman aku harus paham kalau kondisinya kamu nggak bisa dipaksa. Mbak Tari terakhir silakan. Ada nggak sih hal yang kamu sembunyikan dari aku tapi selalu ingin kamu sampaikan dan masih ragu? Ada. Silakan sampaikan dan berikan bunga ini. Jangan terlalu kuat ya. Lemah tuh nggak apa-apa kok Kak. Lemah nggak apa-apa. Nikmatin aja. Tahu kok susah, hidup tuh susah. Ini juga ngerasain. So, Sobat Ambiar, please kalau masih punya adik kakak, tolong telepon dan bilang bahwa saling menyayangi satu sama lain, jangan pernah sungkan, jangan pernah ragu karena adik kakak kita adalah pengikat kita di masa yang lalu dan juga akan tetap setia di masa yang akan datang. Hanya mereka dan hanya mereka. Kita akan bahas saat lagi. Semua saat hidup berjalan terlalu cepat, penuh gelisah. Sok ambiar, geger. Anak didik kamu berikutnya. Iya, ini ya ini sang kakak. Oh kakaknya. Emang adiknya? Ada adiknya juga. Oh, barengan ikutan? Barengan gitu. Tapi sekarang kita kasih Dua-duanya kakaknya dulu ya. lolos? Dua-duanya lolos. Oh, Oke. wow. Ini jebolan ajang pencarian bakat. Adiknya ikutan, kakaknya ikutan di tahun yang sama, di ajang yang sama. Iya. Sang kakak kita akan hadirkan. Ini dia Muhammad Nazwa. Nazwa. Nazwa, selamat
Selamat datang Sayang. pagi Ambiar, sehat. Iya. Selamat ya. Berapa besar kemarin? Ada ini sayang. Oh. Ya. Berapa besar? 17 besar. 17 besar. Selamat. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Keren banget. Ini apa namanya, Najwa ini juga banyak fansnya ya. Jadi ini aku bilang sih Najwa penyanyi, bukan Najwa penyanyi Gen Z gitu karena Gen Z, ya. iya Gen Z kan Zaman sekarang ya. apa gaya-gaya Korea gitu loh. Aku suka dangdut-dangdut kan. Iya. Ya. Coba kita mau kasih lihat ya Najwa. Ini dia perjuangannya penyanyi dari panggung, Panggung ke panggung, sampai iya ke drakor. kompetisi menyanyi dangdut bersama dengan sangat. Tanya ke Najwa, saya mau nanya sama Dewi Muria Agung. Ya. Kenapa saat itu kamu tertawa? Ningkung. Ya aku yang ngasih gimmick, aku yang nangis. Kenapa kamu? Ya terharu antara adik dan kakak ini chemistry-nya dapat banget ya, saling sama-sama berkorban Iya, gitu. sama seperti Kata Soimah katanya waktu nangis tuh lapar. Najwa ketika disuruh milih nih golden ticket buat kamu atau buat adik kamu? Ketika cuma satu golden ticketnya dalam pikiran kamu sebelum, itu kan kamu akhirnya memutuskan kasih ke adik kamu kan? Sebelum kamu ngasih ke adik kamu tuh dalam pikiran kamu apa? Aku udah mikir kalau misalnya di tahun ini saya memberikan kesempatan untuk adik saya karena saya cuma punya satu adik, cuman bersaudara tuh cuma ada 2 dan adik saya tuh benar-benar Najwa benar-benar sayang pokoknya. Jadi apa yang adik mau, insya Allah Najwa kalau misalnya bisa kasih, Najwa kasih. Jadi sebenarnya kalau kamu nggak lolos tapi adik kamu lolos udah di tahap yang udahlah nggak apa-apa gitu? Udah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya ternyata Dua-duanya lolos. dua-duanya lolos. Iya, lolos. Oke, akhirnya diloloskan dua-duanya ya. Itu memang daftar barengan dua-duanya atau gimana sih? Barengan secara bersamaan atau gimana? Iya secara bersamaan karena kemarin waktu awal audisi itu Najwa sebenarnya pengen ikut, cuman adek juga pengen kalau misalnya pengen jadi artis juga. Jadi ya udah aku ini kan ke adek bincang-bincang lah, ya udah kamu ikut kakak aja nanti nih kita audisi bareng-bareng. Siapa tahu nanti kalau misalnya kita ada rezeki kita bisa lolos ke kompetisi itu. Ya, gimana rasanya satu panggung adik dan kakak tapi harus berkompetisi, sayang? rasanya gimana tuh? Rasanya lebih ke ini aja sih kayak kita Kelas aja gitu. berdua kayak kita tuh bener-bener kayak kamu ngejalanin karir kamu, masa depan kamu, aku juga ngejalanin masa depan aku tapi dengan secara sehat. Najwa, tapi kan gak mudah ya, maksudnya konsentrasinya kepecah antara kamu harus nyanyi di atas panggung dan kamu juga ngeliatin adik kamu untuk nyanyi di atas panggung. Ketakutannya kan double jadinya. Double, bener, double. Ketika kamu ngelihat adik kamu nyanyi pasti deg-degan juga dong? Deg-degan juga. Adik kamu berapa besar? Adik kamu salah gitu ya sayangnya. Berapa besar adik kamu saat itu? Waktu itu adik saya 28 kalau nggak salah. Oh, dia tersenggol duluan, dia harus pulang duluan. Dia harus pulang duluan. Tapi karakternya oke, nanti kita datengin di sini ya, kita undang Cantika ya. Orang tua gimana akhirnya ngelihat dua-duanya anak-anaknya tuh bisa langsung di panggung besar secara bersamaan? Orang tua pasti sangat bangga sih karena melihat anak-anaknya tuh sudah bisa di usia dini tuh dia bisa udah berprestasi. Karena yang awalnya dari panggung ke panggung terus menginjak panggung semegah itu sangat bersyukur sih orang. Oke, Cantika tersenggol duluan, tereliminasi duluan. Iya. Kita mau kasih lihat ya, momen Cantika dan Najwa ketika mereka tereliminasi. Cantika harus tersenggol. Cantika tersenggol ya. Oh, Iya. saat Cantika Iya. harus tersenggol. Waktu adik kamu tersenggol, tereliminasi, itu gimana kamu di situ? Jujur sedih sih. Karena di waktu itu Najwa sebenarnya belum siap untuk kehilangan adik saya, jujur, karena di asrama tuh Najwa tuh paling dekat tuh cuman sama adek doang. Oh gitu ya. Iya. Jadi waktu pada saat itu ketika adik saya udah tersenggol otomatis Cantika harus pulang duluan kan. Dan waktu ketika Cantika udah pulang duluan saya merasa sepi sih di asrama. Bedanya berapa tahun sih kamu sama Cantika? Bedanya ada 4 tahun. Setelah itu, setelah dia tereliminasi, setiap kamu tampil dia selalu nonton ke studio? Alhamdulillah kemarin ada beberapa kali datang ke studio. Oke, kita juga kasih lihat ya. Ini momen ketika mereka berdua, saudara kandung yang manggung. Najwa dari dan kecil Cantika ya, dari panggung- kecil sering di Tarakan ya. Oh iya. manggungnya. Ya. Oh lucu banget sih kalian, dari umur berapa itu Cantikanya itu masih pitik banget? Itu kayaknya waktu Cantika masih SD sih, kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 masih kecil segitu?
Udah nyanyi ya. Iya, dari kecil banget sih emang kita udah Manggung-manggung gitu ya sayangnya. Sekarang udah balik lagi ke Tarakan berarti berdua? Belum dong. dulu masih di ini. Masih? Oke, berdua. Masih di asrama kalian? Oh, masih di asrama. Walaupun sudah tersenggol ya. Karena masih banyak kegiatan-kegiatan lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tuh ngomongin pengorbanan seorang kakak ya. Iya. Pada akhirnya kalau misalnya ada tawaran lagi tapi datangnya untuk Cantika, siap untuk berkorban lagi demi sang adik? Siap sih. Siap, insya Allah siap. Apapun itu kalau Cantika terlibat, saya pasti ini sih. Apa yang Cantika pernah sampaikan kepada kamu ketika dia diberikan kesempatan bahwa kamu mengorbankan kesempatan itu demi adiknya? Termasuk golden ticket. Cantika ini sih, dia juga sangat sayang sama saya. Jadi kita tuh emang benar-benar dari kecil meskipun kita mungkin beberapa kali sering berantem, tapi kalau misalnya kita berantem tuh pasti bakal saling cari juga gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya kita ada problem atau masalah, kayak kadang nih kalau misalnya ini sering ambil makanan ini nih, ade gini, terus ya udah habis itu nanti bakal dikasih juga gitu ujung-ujungnya. Gitu. Nggak heran Sobat Ambiar kalau mereka berdua ini jago nyanyi, ikut ajang yang sama karena memang ayahnya juga seorang penyanyi ya. Betul, penyanyi Bugis. Nyanyi Bugis daerah. Pantes ya, anaknya bisa menyanyi Kamu dua-duanya. sama Cantika seperti mewujudkan mimpi sang ayah untuk dikenal secara nasional. Ketika kamu sama Cantika terbang ke Jakarta, pesan dari ayah kamu tuh apa? Pesan dari ayah saya sederhana saja sih, kayak kamu nanti kalau udah di sana kamu harus jaga attitude, terus kalian harus saling jaga karena kalau misalnya ayah sama mama udah nggak ada, ya siapa yang jaga adik kamu, begitupun kan. Oke, ini keluarga kamu semuanya penyanyi, ibu kamu penyanyi juga kah? Iya. Jadi semua satu keluarga penyanyi? Satu keluarga penyanyi. Oh. Pernah nyanyi bareng satu keluarga berempat di satu panggung yang sama? Udah sering banget. Sering banget? Sering banget, udah. Ini ayahnya juga menitipkan bunga. Bunga, beda Kang. Beda Kang Sule. Tapi aku mau tanya sama kamu sayang, orang tua kamu ini orang Tionghoa, ada turunan? Oh, Tionghoa nggak ada sih, Mi. Lebih ke pure Bugis semua. Kamu kayak Korea-Korea gitu ya? Iya. Korean look ya. Bugis ya. Iya, Bugis. Buat Najwa boleh dong nyanyi lagu Bugis buat kita semua ya? Oh, boleh. Lagu apa judulnya? Karaumete Kopura. Apa itu artinya? Itu artinya kayak meskipun sudah mendidih, ya apa, Taramati Kopura Muirede. Karaumete Kopura Moirede. Nggak apa-apa katanya, airnya udah ini, yang penting sudah mendidih. Suruh apa ya, gimana ya? Air yang penting kalau misalnya ini kita memasak air, Ya, airnya udah mendidih. mendidih. Terus siramin lah sekarang di lano. Airnya sudah mendidih, habis itu kan biasanya kalau udah mendidih kan Kalau kalau makin lama kelamaan makin surut airnya. Oh, habis mendidih langsung iya paham. Silakan, ini dia Najwa. Kita akan Ayo mendengarkan coba kita Najwa dengerin kamu lagu Bugis Najwa. menyanyikan lagu Bugis di pagi-pagi Ambiar. Muhammad Najwa dari Tarakan. Pagi-pagi Ambiar kami hadirkan ada Willy dan juga Siva. Suaranya Selamat merdu pagi. sekali. Wow, Selamat pagi, bagus sekali suara begitu luar biasa Willy dan Bagus Siva. sekali suaranya. Kami semua di sini mengucapkan Makasih. terima kasih sudah hadir di sini. Jadi Willy sama Siva ini berteman ya? Ya. Kenal di mana Willy sama Siva ini? Kenal di SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi. Oh, asli Sukabumi. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah, saya Pangestu. Selamat pagi Sukabumi. Tapi saya aslinya bukan Sukabumi, Kak. Aslinya mana? Saya aslinya Bekasi, Kak. Oh, aslinya Bekasi. Halo Bekasi. Oke. Ya. Sejak kapan? Sejak kapan suka nyanyi sayang? saya sejak kecil, Kak. Jadi di usia 5 tahun itu saya sudah mendengar banyak lagu-lagu yang diputarkan di mobil ayah saya, lagu-lagu Ebit GAD, Tommy J Visa, terus kayak menghafal dan belajar untuk bernyanyi. Maaf Willy sama Siva, nggak usah pakai mic. Siva sudah pakai clip on, nggak apa-apa ya. Oke. Kenal di sana, berarti satu angkatan atau beda berapa tahun? Kita beda berapa tahun? 6 tahun ya kalau nggak salah. Oh 6, tapi Oh, 6 tahun berarti kakak kelas ya sayangnya.
Di SLBC satu itu sekolah kan? dipertemukanlah kalian berdua. Iya. Oke, mohon maaf, izin, Willy dan juga Siva ini penyandang tunanetra. Betul? Kalau Willy dari lahir kah atau bagaimana? Saya dari lahir pernah ngeliat, tapi sudah menurun total drastis semenjak tahun 2023 lalu. Apa yang menyebabkan penglihatan Willy ini bisa sampai menurun drastis di 6 tahun yang lalu? Di 6 tahun yang lalu. Dari 2020 kan penurunan? 2023. Oh maaf, 2023. Apa yang menyebabkan sampai akhirnya drastis mata ini tidak bisa melihat pada akhirnya? Penurunan penglihatan. Saya juga kurang begitu tahu kenapa bisa turun ya. Mungkin efek sering begadang juga atau efek sering mendekatkan mata kepada radiasi. Jadi turun gitu. Oke. Kalau Siva? Jadi saya dari kecil saya kena toxoplasma. Jadi toxoplasma adalah penyakit yang disebabkan oleh hewan berbulu. Jadi kalau misalnya ibu saya hamil Alergi tuh gitu, alergi, jadi sama kucing, ayam kayak gitu. Jadi mempengaruhi kandungan ibu saya. Nah pas saya lahir itu sebetulnya ada beberapa diagnosa dokter. Salah satunya toxoplasma dan ada lagi katarak gitu. Tapi saya percaya saya kena toxoplasma. Oke, itu kotoran dari hewan berbulu ya. Tapi sekali lagi tidak semua hewan berbulu, apalagi jika memang hewan berbulunya memang dirawat secara bersih ya. Tapi memang toxoplasma itu memang betul bisa menyebabkan salah satunya. Seperti yang kita dengarkan bersama-sama apa yang dijawab oleh Siva. Tapi luar biasa apa yang sudah kalian tunjukkan di sini kepada kita, suara yang begitu luar biasa. Indah sekali suaranya. Begitu indah sekali. Dan kita juga mau kasih lihat ya, kalian mengcover lagu sampai akhirnya dinotis sama penyanyi aslinya. Kita mau bacakan buat kalian ya. Dari Nadif Basalamah ya, keren banget suaranya. Kak Nadif, terima kasih banyak Syifa. Oke. Bahkan Nadif Basalamah memberikan komentar. Ketika Siva tahu penyanyi aslinya memberikan komentar seperti untuk ini. kamu gimana sayang perasaannya? Saya deg-degan sih jujur. Jadi kayak nervous bener-bener. Oh ini beneran Nadif Basalamah. Sampai Saya bahkan kepo ya nggak kita cek expect. akunnya Iya, ya. saya kepo. Oh ini fake account ya? Enggak ternyata. Oh ternyata bener real accountnya. Saya stalking beberapa kali. Ya. Oke. Kalian sudah mengcover siapa saja yang kalian cover berdua duet? Aku udah bareng sama Syifa udah pernah cover lagunya Rizky Febian, Aiki. Oh, Kang Sule itu Kang. Ya, saya tahu dia udah pernah ketemu ya sama Iki ya? Udah, aku udah kebetulan. Saya bapaknya. Ada Kang Sule. Halo Kang Sule. Halo. Saya bapaknya katanya. Satu Indonesia juga udah tahu. Oke, banyak musisi-musisi kalian sudah cover lagu-lagunya ya. Lumayan. Ketika akhirnya kalian tahu bahwa lagu yang kalian bawakan, kalian cover akhirnya viral di media sosial. Gimana kalau buat Willy? Nyangka nggak? Sebenarnya nggak pernah nyangka karena semua itu kan dimulai dari iseng. Ya. Kayak shift ngonten yuk, ayo gas gitu. Aku bawa gitar terus Syifa juga ikut nyanyi, kita rekam ya udah gitu. Udah dari situ aja. Kamu alat musik selain gitar apa aja Willy? Aku sebenarnya basically piano. Oh piano ya. Kalau udah main piano pasti biasanya bisa main gitar ya? Nah gitar itu waktu bisa itu 2021. Tapi sebenarnya ada pernah nyobain bass juga, ada pernah nyobain drum juga sedikit-sedikit. Oke, kita mau kasih lihat saat Willy bukan hanya bernyanyi tapi juga bermain gitar dan juga piano. Ya. Kita karena itu luar biasa. Willy belajar alat musik itu dari mana? Siapa yang mengajari? Belajar musik sebenarnya autodidak. Autodidak ya. Tapi ada dukungan sebenarnya dari awal ketika bisa piano itu kan atau bisa vokal kan vokal dulu baru piano. Semua itu tak lepas dari dukungan papa saya, mama saya, Ibu Yeni, Papa Ali, adik saya Rasya waktu itu dan alhamdulillah sejauh ini dari vokal lalu menembus juga ke piano. Dan 2021 mama saya kembali dukung saya lagi dengan memberikan saya gitar, lalu saya bisa gitar sampai sekarang. Wow, luar biasa. Dan kita kali ini akan ke Syifa, bukan hanya bernyanyi tapi penghayatannya dalam membawakan puisi. Kita mau kasih unjuk buat Sobat Ambiar. Weh, hebat loh. Oke Syifa, Pinter loh kenapa puisinya. puisi? Saya suka Kalau puasa belum. berimajinasi lewat diksi.
Berimajinasi lewat diksi. Oke. Apa yang kamu rasakan setiap kamu berimajinasi melalui diksi? Diksi-diksi yang keluar dari mulut kamu, melalui hati kamu, apa yang kamu rasakan? Saya merasakan kalau misalnya saya mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan, saya tulis. Jadi kayak diksi itu tuh membuat hati, jiwa, logika saya mendorong untuk menulis lebih banyak lagi. Dan itu seperti apa ya, seperti recharge untuk diri saya sendiri. Karena nulis itu adalah keluar unek-uneknya gitu satu ya. tempat pulang yang memang saya ketik atau saya tulis di braille. Ya. Tempat Salah pulang. satu tempat pulang Wow. saya. Bagus ya. Wow, diksi yang diekspresikan ya. Sobat Ambiar, semoga Sobat Ambiar juga punya cara untuk mengekspresikan sehingga bisa kembali menemukan tempat pulang. Kita kali ini mau ke Willy yang katanya Willy juga pernah menjadi juara 1 tingkat nasional untuk kompetisi menyanyi. Lomba nyanyi ya? Lomba nyanyi benar? Iya Kak. Di mana Di itu? mana sayang? Di FLS 2N atau Festival Seni Siswa. Oke. Dia piagam penghargaannya ya, Muhammad Gibran Willy Muhammad Albani. Gibran Willy Albani. Wow. Selamat ya, Medali semoga emas di bidang medali emas, seni juara 1. Kita akan nantikan prestasi-prestasi kamu lainnya untuk bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya. Dan kita juga mau kasih lihat, mumpung ada bapaknya di sini, bapaknya Rizky Febian ya. Ada Kang Sule, kita mau kasih lihat kemarin Willy ini sempat tulis lagu untuk Rizky Febian dan juga duet bareng. Ya. Apa judulnya ini? Judulnya Mencinta Tanpa Arah. Mencinta tanpa arah. Dalam banget itu. Oke, itu kamu yang ciptain? Ya, saya yang tulis waktu itu. Ya gimana ceritanya sampai akhirnya bisa langsung tuh barengan Duet sama bareng Rizky sama Febian? Kak Rizky. Ini ceritanya dari langsung nulis aja apa langsung take video? Dari nulis kemudian? Take video. Mhm. Sebenarnya semua itu diawali dengan ketika saya pernah punya satu hubungan, lalu saya putus dari hubungan itu, lalu belum bisa berdamai dari situ. Aduh, Oke. sakit. Akhirnya saya tulis Cinta Tanpa Arah. Aha. Yang pada saat saya tulis belum ada judul karena saya kan hobinya bikin lagu, nulis lagu dadakan. Ketika saya menyanyikan Cinta Tanpa Arah itu, sebenarnya saya udah merekam di audio. Pada saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Ya. Nah, mulai take video itu tuh kira-kira sore. Ya. Sore dulu di TikTok. Setelah di TikTok rame baru diupload ke Instagram hingga akhirnya di notice sama kakak-kakak Indomusikgram dulu. Oke. Kakak-kakak dari Indomusikgram. Nah, setelah kakak-kakak dari Indomusikgram baru Aiki komen di bawah, "Gas ketemu Willy." Gitu. Oke, akhirnya ketemulah sama Rizky Febian ya. Seperti yang tadi sudah kita sama-sama bisa merasakan bagaimana begitu indah sekali lagu yang dibuat oleh seorang Willy. Kita minta Ingin boleh ya? Willy nyanyi dong. Willy untuk menyanyikan Nyanyi lagu apa Cinta itu? Tanpa Arah ya? Ciptaan kamu ya. Secara langsung. Iya Cinta dong. Tanpa Arah. Ya, sudah ada mic ini, kita Willy. siapin sayang depan kamu. Boleh diraba. Oke. Jujur aku merana, hatiku terluka, jiwaku gila. Kamu sudah tak ada, kamu kemana? Aku masih menunggu di titik yang sama, jujur. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini Kang Sule. Terima kasih. Willy, terima kasih. Syifa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir pagi hari ini ya. Kita akan kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Jaga.